الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زد شرفا يا رب، زد شرفا يا رب، زد شرفا يا وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورزقا تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي القدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan amal ibadah salat maghrib kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Halaman 10
paling bawah. Yang atasnya udah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina bayn. Sahabatun, saya udah jelasin tentang wafatnya Nabi dahulu. Hah? Sudah? Berarti seingat saya juga bait yang ini yang atasnya itu baru separuh. Separuhnya lagi belum dijelasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi insyaallah ta'ala. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atamma sempurna qabla al-wahyi, sebelum wahyi itu turun, wahyu itu turun, arba'ina umur Nabi 40 tahun. Kemarin sudah dibahas bagaimana Nabi menerima wahyu dan pada usia berapa, yaitu usia 40 tahun. Selama di umur 40 sampai 63, berarti 63 dikurang 40 berapa? Berapa? 63 dikurang 40 berapa? 23 itu adalah masa-masa Nabi menerima wahyu, alias Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Nah, gitu. Supaya connect dan nyambung. Sehingga sebelum usia 40 tahun itu belum ada Al-Quran, belum ada wahyu yang memang Nabi terima. Tapi setelah umur 40 itu baru Nabi mulai menerima wahyu. Wa umruhu qad jawaza sittina, dan umurnya Nabi qad jawaza sungguh telah melampaui sittina 60 tahun, alias lebih dari 60 tahun. Sama dengan dalam riwayat disebutkan 63 tahun 4 hari. Nah, kita pada sudah kenal 63, ternyata 63-nya lewat 4 hari. Jadi 63 tahun 4 hari. Yang hari ini 63 tahun berarti tinggal, ada yang 63 tahun kan? Nah, berarti tinggal berapa hari? 3 hari lagi. Nah, 3 hari lagi, 4 hari lagi. Nah, ini batasan umur Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga ingatkan umur umatnya ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Inilah bedanya dengan umat-umat terdahulu yang umurnya sampai ratusan dan hampir 1000 bahkan, seperti Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Baik. Lalu bagaimana gambaran Nabi Muhammad meninggal sallallahu alaihi wasallam? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad dalam kondisi sakit. Kemudian di waktu subuh Nabi sampai gak sempat ngimamin sholat karena terbaring dalam kondisi kurang sehat. Akhirnya yang menjadi imam adalah Abu Bakar
karena sudah qomat Nabi gak keluar, Abu Bakar jadi imam subuh. Kemudian ketika sholat itu sedang berlangsung, Nabi Muhammad sempat buka tabir, buka hordengnya, cara kita ngintip para sahabat lagi sholat diimamin oleh Abu Bakar. Singkat cerita, karena Nabi membuka hordengnya, Abu Bakar sempat mundur sedikit. Ini cara kita, ini jatah imam, mundur ke sini. Kenapa? Khawatir Nabi mau masuk jadi imam. Ternyata Nabi tutup lagi hordengnya, dan sahabat yang lain senang. Awalnya Nabi udah buka pintu, berarti Nabi udah sehat. Ternyata bukan demikian. Justru Nabi itu cuma mau melihat sambil tersenyum para sahabat sedang dalam keadaan sholat subuh berjamaah. Imamnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Nabi sholat dari rumah waktu itu. Kemudian Nabi memang masih kondisi yang kurang sehat. Singkat cerita, datanglah malaikat Jibril. Kapan datangnya malaikat Jibril? Habis subuh, kira-kira matahari sudah mulai naik. Kalau di kita sekarang jam berapa waktu duha itu? Setengah 7 atau jam 7-an malaikat Jibril datang. Nabi Muhammad posisinya lagi di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan salam dan Nabi Muhammad jawab waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Kata malaikat Jibril, sebentar lagi datang malaikat Israil akan menyambut nyawamu. Malaikat permisi dulu mau mencabut nyawa manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam. Kalau permisinya ke kita enak apa enggak? Enak. Akhirnya Nabi Muhammad mempersilahkan, masuklah malaikat Israil, membawa pesan dari Allah bahwa hari ini adalah hari terakhir. Allah ingin bertemu, maka saya diminta untuk mencabut nyawa. Di situ. Subhanallah, saat itu Aisyah menangis. Karena orang yang pertama kali tahu itu Aisyah. Meskipun di sisi lain beliau senang, sebab peristirahatan Nabi yang terakhir yang pertama tahu Aisyah. Akhirnya karena Aisyah tahu, Nabi Muhammad nyuruh Aisyah, panggil, cari Fatimah. Nah, ini nyawanya belum dicabut. Permisi dulu, tapi Nabi mau manggil orang-orang terdekatnya. Setelah Aisyah tahu, dipanggillah Fatimah. Yang waktunya duha pagi-pagi hari Senin. Fatimah dipanggil masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi berpesan, dibisikin Fatimah, saya ayah sebentar lagi wafat, akan meninggalkan dunia. Nangis Fatimah langsung.
izin kedua kalimat Nabi. Nanti orang yang pertama nyusul adalah engkau, wahai Fatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad setelah pesan kedua itu disampaikan kepada Fatimah, Fatimah tersenyum. Maksudnya apa? Dia bakalan menjadi orang pertama yang nyusul setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Tadi kata bapak-bapak, enak kalau kita datangi malaikat Jibril, malaikat Israil permisi dulu, enak ya. Terus kalau malaikat Israil datang ke kita, terus ngomong juga sama kita dan ngasih tahu ke bini kita, habis ini giliran, kira-kira enak apa enggak? Nah, mendingan tahu nggak tahu? Ternyata mendingan nggak tahu kan? Nah, nanti dikasih tahu semuanya. Nangis bisa sekapsel rumah Pak. Habis apa? Suami ibu nanti ibu. Habis ibu anak ibu. Atau habis suami ibu anak ibu. Nangis ya semuanya. Nah, mau meninggal Fatimah tapi tersenyum. Itulah orang beriman, mau meninggal itu gila. Orang yang benar-benar beriman mau meninggal itu gila. Karena apa? Waktu panen. Yang dunia ini kabeh kita ini lagi nandur. Panennya kapan? Besok dan akhirat. Kita mau panen apa mau nandur terus Pak? Belum. Mau cepat panen apa mau nandur terus Pak? Nah, mau cepat panen apa nandur terus? Mau di dunia terus apa mau ke akhirat? Nah, kalau mau panen itu ke akhirat. Subhanallah, Nabi pesan itu kepada Fatimah. Fatimah akhirnya tersenyum. Setelah menangis tersenyum. Habis nangis ketawa makan gula. Senyumnya kenapa? Karena Fatimah ini mau nyusul Nabi setelah itu. Kemudian dipanggillah istri-istri Nabi yang lain, dikasih tahu kalau ini adalah waktu terakhir pertemuan di dunia. Subhanallah, Abu Bakar pun dapat berita dan kabar tentang wafatnya Nabi. Apa fakta terjadinya? Setelah sudah dipesan semua Nabi, termasuk Ali bin Abi Thalib dipanggil, Abdullah bin Abbas sepupu Nabi dipanggil, semua dipanggil, orang dekat dan saudara-saudara keluarganya itu dipanggil, dikasih tahu. Kalau kita bedanya sama Nabi, udah mati baru pada ngumpul. Kalau Nabi belum meninggal, itu sudah dipanggil dan dikasih tahu. Istilah Israel ketika sudah selesai semuanya diberitahu, baru mulai eksekusi. Cabutlah ruhnya ini Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Allah, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada gerbang sakaratnya. Kematian itu melalui sakaratul maut. Ini berat, ini sakit. Terus Nabi bilang, wahai Israel, karena ini sakit, tolong tumpahkan seluruh rasa sakit sakarat maut umatku kepada saya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi merasakan sakaratul maut itu ternyata dahsyat, perkara yang luar biasa. Nabi mohon seluruh umatnya tidak berat merasakan sakaratul maut dan ditumpahkan kepada Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mau meninggal yang dipikirin umatnya, mau wafat yang dipikirin umatnya. Nabi ngomong, Allahumma firli warhamni, ya Allah ampuni
rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, aku ingin bertemu kepadamu. Aku ingin bertemu kepadamu. La ilaha illallah. Di hembusan terakhir nafasnya Nabi ucapkan kalimat tauhid, dan habis seketika itu Abu Bakar mengumumkan di masjid. Sampai berita itu sampai ke asal teror Madinah, seluruh aktivitas berhenti sejenak. Orang-orang sebagian percaya, sebagian tidak. Di antara yang tidak percaya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, karena beliau lagi di luar. Ada orang pada bicara dari mulut ke mulut, Nabi Muhammad sudah wafat. Umar keluarkan pedangnya. Man qala anna Muhammadan qad tufiya. Siapa yang berkata Muhammad telah wafat, saya penggal lehernya sekarang juga. Jangan bilang Nabi Muhammad sudah wafat, karena belum tahu beritanya. Enggak percaya sama orang lain. Umar menunggu ucapan Abu Bakar didengar langsung. Dicari Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bicara, baru Umar percaya. Ternyata Rasulullah SAW sudah berada. Semua sahabat sedih, semua sahabat menangis. Sempat Umar itu sampai marah karena khawatir beritanya itu hoax, khawatir beritanya itu bohong. Masih nggak percaya. Dan begitu biasanya kehidupan Pak. Ketika kita melihat ada di antara orang-orang dekat kita meninggal, masih nggak percaya kadang-kadang. Kayaknya masih hidup, kayaknya masih ada, kayaknya. Nah ini selalu rasanya seperti itu. Nabi Muhammad SAW akhirnya meninggal dunia di hari Senin, di waktu duha, alias di pagi hari. Habis selesai itu, powernya ikut meninggal dunia. Habis baterai apa habis karena ngomongin Nabi Muhammad? Lanjut. Kedengeran nggak? Kedengeran? Dan kubur Nabi itulah rumah Nabi. Di situ Nabi tinggal, hari-hari di situ Nabi tidur, hari-hari di situ Nabi beraktivitas, nempel sama masjid yang sekarang ya makamnya ditaruh di situ. Disitulah dulu rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis selesai wafat Nabi Muhammad, kemudian dikubur yang sekarang di Masjid Nabawi. Dulu rumah Nabi. Siapa aja yang di situ? Abu Bakar dan Umar, hanya bertiga. Abu Bakar dan Umar. Sisanya di luar, tidak di situ. Utsman di luar, pakai Ali bin Abi Thalib dipakai. Yang di situ Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Maka ketika
ketika kita siaran, mudah-mudahan kita bisa sempat siaran kemarin. Amin. Namanya aminnya ogah-ogahan ini. Amin. Kalau mau barang saya tanggal 23 tanggal 3 September. Biayanya berapa? 26 juta saja. Hanya 26 juta. Tinggal 4 kursi. Saya nggak terima lagi karena saya juga khawatir nggak bisa ngoperin jamaah, khawatir tidak maksimal membimbing jamaah. Saya hanya menerima 40 orang. Saat ini terdaftar 36, tinggal 4 kursi. Waktu itu saya sampaikan ke ketua DKM, ya, mungkin kalau ada dari sini yang mau berangkat bareng saya, insya Allah 2 bulan lagi, tepatnya tanggal 3 September itu pemberangkatan selama 9 hari sampai 10 hari. Sudah semua diurus, tiket sudah diisut, kemudian paspor lagi pada bikin, ya, kemudian berkas sudah pada ini. Yang 36 ini udah lunas. Alhamdulillah, walaupun ada yang nyicil 1 bulan, 2 bulan, ada yang nyicil sampai 3 bulan dan seterusnya. Nah, sekarang malam ini mumpung ingat, saya umumkan tinggal 4 kursi. Ini baru di majelis ini saya ngomong. Di majelis-majelis lain saya belum ngomong terkait tinggal 4 kursinya. Karena per hari kemarin itu sudah lunas semua dan posisinya tinggal 4 kursi. Sebab saya hanya menerima 40 jamaah. Khawatir kalau terlalu banyak saya tidak maksimal untuk membimbingnya. Nah, silakan motornya dijualin, mobilnya jualin, yang punya mobil kalau mau berangkat, ya. Kemudian simpanan emas pada suruh jualin aja. Ya, insya Allah pulang umroh Allah ganti lebih baik lagi. Jangan amin doang, yang benar kan. Wasab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz zukuri tukamu. Wasab'atun, dan 7, ada 7 auladuhu, anak-anaknya Nabi. Ada berapa? Faminhum, di antaranya salah satu minaz zukuri tukamu, ada 3 dari jenis kelamin laki-laki, kamu yang dipahami. Nah, ini jumlah anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa? 7. Saya miris waktu mengadakan penelitian di kalangan anak muda. Apa penelitian saya? Ketika saya tanya anak Nabi ada berapa, banyak yang masih salah. Maka saya kalau ceramah suka manggil anak kecil. Pengen tahu barometernya di sini, pendidikan pengenalan anak Nabi udah sampai mana. Ketika saya adakan hal itu penelitian, bahkan bukan cuma anak SD, anak SMP, setingkat SMP dan kampus atau kuliah, itu kalau disuruh sebutin anak Nabi masih banyak yang belum tahu. Katanya cinta sama Nabi, tapi nggak kenal keluarga. Akhirnya saya bikin, karena saya lihat banyak yang masih belum tahu, minimal namanya dulu lah, belum tahu. Saya bikin buat syair baik. Kalau anak-anak muda biasanya mudah untuk menghafal. Orang Indonesia mayoritas kalau dengan lagu itu gampang
Apa syair yang saya buat? 7 putra putri Nabi dari 2 orang istri. 7 putra putri Nabi dari 2 orang istri. Khadijah dan Maria Al-Qibti, semua perempuan suci. Qasim Abdullah dan Ibrahim, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Dan seterusnya saya lagi lupa ini. Pokoknya itu baik nanti saya share. Nanti saya WA, saya share. Nah, ini berangkat dari hasil penelitian saya kalau lagi ceramah maulid itu bertanya kepada anak-anak ya. Kalau bapak-bapak jangan pakai ditanya. Jangan pakai ditanya lagi bapak-bapak. Saya nggak tahu sama aja apa nggak mana. Di luar kepala. Karena di luar jadi nggak ada yang apa. Ya itu di luar kepala namanya. Pasti lupa semua. Pasti nggak tahu. Abdullah, Zainab dan Ibrahim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Qasim. Abdullah, Zainab dan Ibrahim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Qasim. Fatimah, Zahra bintal Karim, semua wajib kita bertazim. Allahu. Ada 3 syair, satu lagi yang terakhir. Ini saya ingat lagi, kembali ingatan saya. Memang manusia itu kadang-kadang lupa. Gak apa-apa, manusia memang karakternya kadang-kadang suka lupa. Ya, karena kadang-kadang suka lupa, ini sering dijadikan dalil. Tukang utang pun suka Lupa. Nah, beda. Suka lupa sama pura-pura lupa beda ya. Semua wafat usia muda, semua wafat usia muda. Lupa saya, lupa lagi gitu. Tapi apa? Lupa. Nah, nanti bisa lah. Saya lupa. Yang buat saya lupa. Nah, ada 7. Yang penting kita harus tahu keluarga Nabi ada. Iya, anak-anak Nabi ada 7. Siapa 7 itu? 3 laki-laki, ya 4 perempuan. Tadi saya bilang di dalam syair itu dari 2 orang istri, Siti Khadijah, Khadijah dan Maria Al-Qibti. Karena istri Nabi ada 9, wa fi riwayah ada 11. Nah, ini nggak ada yang punya anak kecuali 2 orang. Istri Nabi yang punya anak 1 Khadijah, anak dikaruniai darinya 6, 1 Maria. Khadijah sama kita sudah kenal, saya sudah sering cerita. Maria ini adalah perempuan dari Mesir. Waktu itu Nabi kirim surat ke Raja Mesir menasehati agar menyembah Allah. Kemudian dikirim baliknya plus budak cantik
cerita bernama Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu nama satu suku atau bangsa di Mesir. Nah, kemudian punya anak dari Khadijah. Ya, nanti ini ada sebenarnya semuanya penjelasannya di sini. Yang 6 itu Qasim, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah di urutan secara umur. Anak pertama Qasim, anak kedua Zainab, anak ketiga Ummu Kulsum, anak keempat Ruqayyah, anak kelima Abdullah. Kemudian anak kelima itu perempuan lagi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah baru anak kelima. Baru yang keenam itu adalah Abdullah. Yang ketujuh dari Maria Al-Qibtiyah lahirlah namanya Ibrahim. Maka tadi kalau kita baca yang mati itu ya Abil Qasim. Nah itu julukan Nabi Muhammad, diantaranya Abil Qasim, karena punya anak namanya Qasim. Anak pertama Nabi Qasim. Nih dirinciin Qasim wa Abdullahi wa Thayyibu wa Tahirun bidainida yulaqabu Qasim. Anak pertama Qasim. Ini meninggal banyak cerita, gak banyak riwayat karena meninggalnya masih muda. Meninggalnya, wafatnya masih dalam usia muda. Abdullah sama, wafatnya dalam usia muda. Anak Nabi yang sampai usianya tua dan bahkan sampai menikah itu adalah Fatimah. Ya, Fatimah. Nah, ini yang menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Nah, yang lain mayoritas wafat usia muda. Makanya saya tuh di akhir bait itu saya bikin semua wafat usia muda. Apa yang bisa diubah? Berarti ada keturunan. Tidak ada. Keturunan Nabi hanya dari Fatimah, yaitu Hasan Husain. Tapi meninggal juga dibunuh kan? Ya, meninggal juga. Tapi punya anak. Meninggalnya bukan masih muda kalau Hasan Husain, sudah jadi khalifah. Nah, nanti panjang ceritanya, itu babnya mungkin ada di akhir, ada di selanjutnya. Nah, saya mau sampaikan anak-anaknya dulu. Anak-anaknya ini semua wafat usia muda kecuali Fatimah yang sampai punya keturunan, sampai menikah punya keturunan, yaitu cucu Nabi Hasan Husain. Nah, dari sinilah turun sampai ke Habib yang ada di Indonesia yang tercatat di Robito Alawiyah. Di Indonesia ini ada lembaga untuk mengecek nasab. Nah, ini kan kemarin lagi rame nasab ya. Iya, rame nasab. Nama lembaga resminya Robito Alawiyah. Mohon maaf, jangan tertipu karena penampilan pakai imamah. Jangan kejebak karena wajahnya putih, hidungnya mancung, jenggotnya banyak, atau tampan parasnya. Dia ngaku Habib, kemudian kita juga nyangka, tapi ternyata dia belum terdaftar di Robito. Kata perkumpulan habaib, yang tidak terdaftar di Robito Alawiyah itu nasabnya belum pasti. Jelas Pak? Jelas? Nah, itu harus ada penelitian nanti dari nasab. Adapun kemarin
soal polemik nasab antara kiai dengan Habib ini adalah khilaf di Ubaidillah atau Abdullah. Karena ada peneliti bahwasanya yang sering dijadikan sebuah referensi oleh habaib di Indonesia itu adalah nasabnya sampai ke Yaman, ya, sampai ke Tarim, sampai kepada Sayyiduna Ubaidillah. Tetapi ada satu manuskrip. Ini saya kaji, saya nggak mau bapak-bapak pro kemana, kontra kemana, jangan. Ini kita cukup mengetahui aja secara keilmuan. Ada orang mengkaji bahwa Ubaidillah ini nggak ada di zaman itu. Ada yang namanya Abdullah. Dibantah lagi oleh habaib dengan manuskrip yang lain, kitab yang lain, bahwasanya Ubaidillah ada. Yang dimaksud Abdullah itu adalah Ubaidillah dalam keterangan kitab lain. Disitulah akar masalah perdebatan nasab antara Habib dengan Kiai. Macam-macam orang mandang, guys, dengan menjelang pilpres ini, ya kan? Kadang-kadang ada adu domba, ya. Ada yang bilang macam-macam, terserah. Yang jelas kita tetap hormatin habaib, tapi juga jangan mengecilkan kiai. Kita hormatin habaib, jangan mengecilkan kiai. Karena kiai pun pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kiai mulia karena menjadi pewaris Nabi, habaib mulia karena menjadi keturunan Nabi. Dan Nabi sampaikan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalian aku tinggalkan dua perkara. Kalau kalian ingin hidup selamat, tidak tersesat, pegang dua perkara ini. Satu, kitab Allah, kitabnya Allah. Dua, wa ahlu itrati, dan keluarga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu para habib datang ke sini pakai nama wilayah. Sunan Kudus contohnya. Sunan Kudus ini Habib. Sunan Bonang, Sunan Ampel, ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Kudus itu Kudus itu bahasa Arab, asalnya dari Kudusi. Kudusi itu mana? Palestina. Karena Sunan Kudus nama aslinya Ja'far Shadiq dari Palestina. Membawa Islam ke negeri Jawa. Kemudian beliau menamakan kota itu sebagai kota Kudus. Dikenallah karena menyebar Islam jadi Sunan Kudus. Satu contoh aja itu. Keturunan Nabi dulu begitu, bawa Islamnya. Dan Sunan Kudus ini punya cerita unik. Ya, saya ceritakan sedikit nanti sebelum ke anak Nabi. Sunan Kudus itu mau mantenan, Arab mantenan, mau ngunduh mantu, ya. Mau ngunduh mantu, maksudnya mantenan ini ngunduh mantu. Punya anak, mau menikahkan anaknya. Begitu di hari H pernikahan itu, beliau minta supaya Sunan Bonang datang. Subhanallah, hampir ditunggu berjam-jam Sunan Bonang nggak datang. Orang sudah ramai pengen menyaksikan pernikahan anaknya. Akhirnya datanglah pengemis. Mengapa pengemis itu datang? Menghadap Sunan Kudus. Pengemis ini dengan berani langsung menghadap Sunan Kudus. Kata pengemis,
Sudah dimulai aja. Minta-minta, ngatur-ngatur. Ya, tukang minta-minta, pengemis kan minta, dia habis minta, udah mulai aja caranya gitu. Sana kamu. Dia diam aja. Sambil minta, sambil ngomong, udah mulai aja. 3 kali diusir sama Sunan Kudus. Akhirnya tuh pengemis, saya ini Sunan Bonang. Subhanallah, langsung cium tangan kaki. Jangan pernah melihat orang dari penampilan. Saya menyeru saat ini datang. Kan tadi saya udah bilang, udah mulai aja. Cuman Anda masih menilai orang dari covernya atau dari casingnya. Karena masih nilai dari casingnya, ini tasawufnya belum matang. Matangin tasawuf. Saya Sunan Bonang yang menyamar dari pengemis hari ini. Wah, kaget Sunan Kudus, langsung cium tangan. Orang-orang sontak saat itu cium tangan dengan pemulung. Padahal Sunan Bonang tapi menyaruh bajunya dengan baju seperti orang minta-minta atau pemulung. Nah ini habaib dulu itu begitu tuh, habaib dulu tuh begitu. Ya, artinya enggak menamakan dirinya habaib, tapi pakai sunan, ya, atau pakai yang lain, itu kearifan lokal, kearifan budaya, ya, sehingga berhasil dalam berdakwah Islam di Nusantara. Ini kalau ada perdebatan, kita sikapnya seperti apa, udah diam aja. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu sumbernya, diam aja udah. Dia lebih selamat. Pada intinya kita hormatin habaib, kita juga hormatin kiai. Sudah, jangan berlebur. Anda kiai bukan, habib bukan, ikut komen. Ini yang rusak, ya kan? Yang bikin lecet kan ini, yang bikin berantakan ini. Habaib bukan, kemudian kiai bukan, ikut komen. Sok tahu, sok-sokan membela A, membela B. Udah, tunggu aja, saya lagi berusaha juga mendudukan, saya lagi ikhtiar mendudukan 2 tokoh yang terus kemarin itu persengitan dengan referensi ya tentunya, bukan buat adu domba, tetapi saya pengen diadakan diskusi terbuka. Saya ini berharap nanti terjadi diskusi terbuka kalau memang polemik ini masih berlanjut. Ternyata ketutup dengan Azzaitun. Beritanya ketutup dengan Panji Gumilang. Ya, Panji Gumilang. Akhirnya sekarang yang ramai tentang pondok pesantren Azzaitun. Ini aneh-aneh lagi aja ini, sholat macam-macam dah. Nah ini kata Boy Rafli ini intelijen. Di Indonesia ada 178 BIN, Badan Intelijen sudah meneliti 178 pesantren terdeteksi radikal. 178. Maka bapak-bapak mau masukin anak ke pesantren, ini harus tahu kiainya siapa. Kadang-kadang santri zaman sekarang beda sama zaman dulu. Zaman dulu itu orang tahu kiainya dulu baru mondokin. Sekarang pokoknya viral mondokin ke sana. Nah, asal viral mondokin ke sana. Kiainya nggak tahu siapa. Nasab kiainya kemana? Ya sanad ilmunya kemana? Nggak tahu siapa. Pulang-pulang akhirnya jadi radikal. Nah ini harus ketahui. Maka yang mondokin anaknya dimanapun, anaknya pesantren, bapak jangan cuma nitipin, tapi dekat dengan kiai, kenali kiainya, sehingga kita juga kedapatan keberkahan dari kiai di mana anak kita mondok di situ. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Qasimun wa Abdullah. Nanti pertemuan berikutnya baru kita ceritakan tentang anak-anak Nabi satu persatu. Insya Allah, mudah-mudahan bersehat walafiat, panjang umur, yang pada ngaji duitnya tambah akeh, duitnya tambah banyak, utangnya cepat lunas. Amin. Kencang utangnya
مولانا يا كريم وعفونا يا كريم وبحق الفاتحة بسر الفاتحة ونوسط الفاتحة وبكرامة الفاتحة ومن أنزلت عليه الفاتحة يا بارئ يا كاشف